Aktif di banyak organisasi sejak kuliah, Intan Fauzi memulai karirnya di bidang usaha sebelum akhirnya memutuskan untuk masuk di dunia politik. Intan Fauzi yang merupakan anggota Komisi 6 DPR RI ini mengikuti jejak sang ayah yang memulai karirnya sebagai pengusaha dan juga politisi. Dan kini Intan Fauzi karirnya kian cemerlang. Bersama saya Gesmi Sitanggang, inilah cerita wanita. Halo, assalamualaikum Ibu Intan. Apa kabar, Ges? Saya kabar baik, Ibu apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat tambah cantik ya, Bu. Masya Allah, Ges, selalu cantik. Yuk kita duduk. Ya, makasih, Bu. Ibu Intan. Dari mana nih, Ges? Biasa dari kantor kan. Kesini hanya mau wawancara Ibu Intan, mau dengar ceritanya hari ini. Jadi hari ini saya ceritanya lagi diinterogasi nih. Lagi sibuk apa, Bu? Saya kebetulan ini lagi reses, jadi hari ini saya sempatkan waktu di kantor sendiri. Kemarin saya sudah di dapil dan sebelum masuk nanti masa reses persidangan. Oh gitu, muka-mukanya muka bahagia, abis libur lebaran ya kan Bu? Iya. Bu Intan, tapi kan kalau kita ngomongin soal lebaran ya, tahun ini kan lebaran yang akhirnya pertama kali kita kembali merasakan setelah 2 tahun bergelut di pandemi. Nah, apa sih yang maksudnya yang akhirnya dirindukan terbayar di tahun ini? 2 tahun kita pandemi, ya artinya walaupun tetap sekarang kita tetap harus hati-hati karena belum masuk endemi. Presiden masih bilang kita perlu waktu 6 bulan lagi. Nah, dan keluarga kami pun nggak lepas tuh, artinya ada yang terkena COVID dan alhamdulillah selamat. Saya merasakan bahwa masyarakat itu pulang mudik setelah 2 tahun tidak bisa pulang, tentu suasananya berbeda. Termasuk orang-orang di rumah yang bantu kami di rumah, itu juga mereka bilang, Bu, saya kan udah 2 tahun nggak pulang. Gitu. Walaupun ditawarin infal tetap nggak mau. Jadi, kehilangan banget dong ya Bu, berasa ya. Jadi ya artinya ini momen buat mereka berkumpul sama keluarga. Kalau saya ya punya kemudahan, saya bisa kumpul keluarga kapan aja. Terus kemudian saya juga kemarin reses, ini baru kembali, bisa merasakan bagaimana harga-harga sembako ini bergerak naik pada saat Ramadan. Walaupun kami di Komisi 6 DPR sudah selalu melakukan pengawasan dan dengan Kementerian Mitra, Kementerian Perdagangan, kemudian BUMN Pangan, Holding Pangan, Bappenas, kami juga sampaikan bahwa dari akhir tahun mulai Januari itu sudah terasa oleh masyarakat. Harga minyak goreng melonjak tinggi, kemudian juga harga daging semua merangkak naik dan kami sudah ingatkan, ini jelang Ramadan, belum terselesaikan juga, lalu Lebaran, jadi tentu itu memperparah dan termasuk juga artinya biaya logistik mau tidak mau juga naik menambah beban karena harga BBM juga naik, lalu subsidi itu Pertamax dicabut, lalu Pertalite juga ada wacana naik. Terakhir kami kunjungan kerja itu minta ini adalah momentum buat para UMKM, masyarakat pemulihan. Jadi semestinya pemerintah harus tanggap, sembako ini jangan sifatnya responsif, kebijakan itu sifatnya responsif. Ada kenaikan baru kemudian dikeluarkan peraturan menteri dan sebagainya, sehingga sebetulnya ini sudah kejadian dari tiap tahun. Jelang Ramadan, jelang Lebaran, itu kan pasti kebutuhan masyarakat banyak, dari mulai konsumsi pangan, kemudian pakaian, semua primer, sekunder itu menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa kita larang, artinya dihindari karena momen kebersamaan dan sebagainya, dan karena ada THR, jadi kesempatan buat mereka juga memiliki uang lebih untuk dibelanjakan. Justru ekonomi bergerak, tapi jangan kemudian menjadi beban masyarakat dengan harga-harga yang terus merangkak naik. Memang kalau kita berbicara tentang harga yang merangkak naik itu biasanya sejalan dengan permintaan yang semakin tinggi ya Bu. Nah kan dalam kondisi saat ini
yang paling banyak diperbincangkan itu tentang harga minyak goreng. Iya. Nah, kabar baiknya juga akhirnya mafia minyak goreng ini ditangkap, Bu. Udah akhirnya ditangkap. Nah, ini optimis nggak, Bu, ke depannya harga Iya. minyak goreng ini bakalan bisa stabil lagi atau seperti Iya. apa? Jadi memang satu, minyak goreng itu kan sebetulnya banyak, tapi minyak goreng kelapa sawit itu adalah menjadi pilihan paling terjangkau, karena memang dari sisi produksi itu relatif lebih murah dan efisien. Dan kemudian Indonesia ini adalah penghasil CPO terbesar. Yeah. Pasokan ke dunia itu besar. Jadi semestinya tidak terjadi bahwa harga acuan dunia kelapa sawit tinggi. Itu kan yang dipermasalahkan, lalu beban produksi menjadi tinggi. Kemudian keluarlah Permendak, dari mulai Permendak 1 tahun 2022, kemudian diubah Permendak 3 tahun 2022, lalu Permendak 6 tahun 2022, bahwa CPO itu harus terserap dulu di dalam negeri, baru sisanya untuk bisa diekspor. Domestic market obligation itu harus ada. Kemudian juga harus ada domestic price obligation. Nah, ini kita harapkan kemarin itu harga kemudian bisa turun. Harga mungkin beragam, artinya ada yang menjual mahal karena memang kemasan dilepas kepada mekanisme pasar. Harga curah ditetapkan harga eceran tertingginya 14.000, tapi ternyata ini belum menyelesaikan masalah. Nah, sebetulnya pengemplang-pengemplang, artinya pengusaha yang memang memproduksi, mereka tentu punya obligation, kewajiban. Di satu sisi mereka bisa menikmati harga tinggi dengan ekspor CPO, kemudian harga minyak kemasan sudah dilepas kepada mekanisme pasar, tapi harga eceran tertinggi minyak goreng curah 14.000 itu harusnya dipatuhi, karena memang mau tidak mau masyarakat kita ini menengah bawah masih banyak, sehingga harusnya ini menjadi harapan dengan adanya HET minyak goreng curah. Tapi ternyata tidak selesai juga. Kemudian disebut-sebut ada penimbun dan sebagainya. Terakhir kemudian Kejaksaan Agung juga sudah menetapkan tersangka. Nah, yang terjadi adalah sebetulnya ekspor CPO kita ini kan sebetulnya satu, tandan buah segar itu sangat berarti buat petani rakyat, karena petani rakyat kita ini lumayan besar, porsinya sekitar 41% pangsa pasarnya, pelaku usahanya. Kemudian juga kalau ditetapkan harga rendah, kan TBS ini harganya juga rendah, jadi terimbas kepada petani rakyat. Kemudian juga belum tentu harga ini menjadi stabil, gitu kan. Dan kita berharap ini segera ada permasalahan selesai. Bukan hanya minyak goreng, tapi juga seluruh sembako. Padahal kita punya Badan Pangan Nasional, kita punya BUMN Holding Pangan, kemudian kita punya Bulog sebagai stabilisator harga, kemudian juga harusnya sudah punya stok opnam, buffer stok, sehingga pada saat harga tinggi ini bisa digelontorkan. Jadi menurut saya ini harus terintegrasi keseluruhan penyelesaian mengenai pangan pokok kita, kalau tidak kembali lagi rakyat yang menjadi beban. Karena sebenarnya instansi-instansinya sudah ada ya, Bu. Betul. Jadi cuma tinggal diharapkan kedepannya ada regulator yang tepat untuk mengatur regulatornya itu. ada, regulasi sudah ditetapkan. Hanya tinggal bagaimana kepatuhan sebetulnya para pengusaha. Para pengusaha ini kan juga sudah menikmati ada hak guna usaha. Sebetulnya mudah, artinya tinggal bagaimana dicabut saja yang memang nakal gitu. Tapi beri kesempatan mereka juga untuk bisa mendapatkan profit, tentu sewajarnya. Karena mereka juga tentu beban tenaga kerjanya juga tinggi. Dan ini kan menghidupi banyak orang juga, dari mulai petani kelapa sawit, kemudian para buruh pabrik di CPO, sampai dengan hilirnya adalah minyak goreng gitu. Jadi semua harus difikirkan secara terintegrasi dan jangan sifatnya responsif. Ada kejadian, ada masalah, baru dibuat kebijakan. Karena sebenarnya kita tahu
tiap akhir tahun, kemudian tiap lebaran itu pasti ada kenaikan 15 bahkan lebih 15% bahkan lebih dari 20%. Jadi dan tentunya kita harus bersyukur bahwa orang masih mau membelanjakan. Ini kan berarti roda perekonomian bergerak. Betul. Kalau dilihat kejadian sebenarnya hal-hal seperti ini seharusnya memang sudah bisa diantisipasi karena bukan sekali saja. Betul. Seperti pandemi itu kan baru, jadi Ya, kita bisa kalau itu kan bisa namanya wabah. Iya, nah kan? ini kan sebenarnya setiap Iya, tahun setiap seharusnya tahun berulang. sudah ada antisipasi yang lebih jelas ya Bu. Ibu saya kan tadi dari bawah nih ngelihat Iya. namanya gedung ini adalah Inti Fauzi. Iya. Sama seperti nama Ibu, Intan Fauzi. Saya jadi penasaran nih, ini sebenarnya gedungnya ini bergerak di bidang apa Bu? Kita Iya. boleh sambil lihat-lihat gak sih Bu? Boleh. Jadi ini adalah Geraha Inti Fauzi. Saya di sini tidak sepenuhnya lagi. Awalnya memang ini ayah saya, kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya. Tapi sejak saya di DPR RI, ini saya lepas. Yang pegang sekarang adik-adik saya. Mereka juga perempuan. Oh, semua perempuan Iya. gitu Tapi saya ya. punya, kami berlima kakak beradik. Tapi adik saya ada yang PNS, kakak saya punya usaha sendiri. Jadi adik-adik saya yang perempuan yang pegang usaha. Saya kalau seperti ini artinya di mana ada waktu, masa persidangan selesai, dapil selesai, kebetulan dapil saya dekat kota Bekasi dan kota Depok, jadi saya bisa setiap saat dapil, kantor, keluarga. Jadi bisa mudah, mobilenya bisa lebih gampang, mobilitasnya gampang. Ya Bu, sebelum kita lanjut, ini menarik sekali sebenarnya ceritanya. Saya ingin juga tahu nih gimana dan seperti apa gedung dari Inti Fauzi ini. Tapi kita jeda terlebih dahulu ya Bu. Baik. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cerita Wanita.